نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع التابعين لهم بإحسان. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para orang-orang tua, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, yang kesemuanya insyaallah tanpa terkecuali, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan segala khilaf salah kita, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sayyi'at, segala keburukan yang ada pada diri kita, mudah-mudahan Allah rubah menjadi hasanat, mudah-mudahan Allah rubah menjadi segala kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hadiah di bulan Ramadan, kita bisa mendapati keberkahan, kemuliaan, keagungan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita sama-sama ucapkan salam takziah kita kepada guru kita Da'iyullah Ustaz Pak Kiai Haji Ali bin Al-Marhum, Pak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Itu pula putra beliau juga di sini hadir di tengah-tengah kita, Habib Abdullah bin Husain Al-Abbas, dan seluruh guru-guru kita doakan, dan juga imam kita Ustaz Aib Abdullah, dan seluruh guru-guru, para pengurus Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah seluruhnya tanpa terkecuali, dan kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan lagi kita, bukan hanya Ramadan tahun ini, melainkan Allah pertemukan lagi kita untuk bulan-bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, murahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rubah mudah-mudahan keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibarat dari ibarat fikih. Tadi saya di mobil bincang-bincang sama ponakan saya yang dari rumah. Saya dapat nih, saya bilang, dari siapa? Kami dari punya kakek, anak luar dari Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sa'di. Ada sebuah ibarat fikihnya yang dikatakan oleh para ulama begini: al-ibadatul muta'addiyah, al-ibadah muta'addiyah khairun min al-ibadah qasirah. Saya ulang, al-ibadah muta'addiyah khairun min al-ibadah qasirah. Ibadah yang bisa dirasakan oleh orang yang ngamalin amalan, apakah itu berbentuk dalam ibadah yang muta'addiyah. Ini saya tadi bilangin juga sama ponakan, itu sama ibarat nahwu, beda, itu fi'il muta'addi yang dibilang. Kalau ini ibarat fikih kan sama fi'il lazim, kalau ini beda. Dalam fikih dikatakan apa? Orang yang mampu melaksanakan ibadah, amal soleh yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, itu lebih baik minal ibadah qasirah, daripada ibadah yang hasilnya buat dirinya sendiri.
alias ibadah sosial al-muta'addiyah, ya, ini bisa diartikan ibadah sosial lebih diutamakan, lebih baik daripada ibadah individual, ibadah individual. Timbul pertanyaan, bukankah di dalam fikih kita berpuasa ini artinya ibadah kita ibadah individual, betul bukan? Betul bukan? Ibadah puasa ibadah individual. Itu yang kita pahami dari tahun ke tahun. Padahal Imam Al-Ghazali membagi ibadah itu dalam 3 kategori. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan apa? Ada orang puasa yang kategorinya ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, ibadah individual itu namanya. Shaumul umum, ibadah yang dilakukan oleh umat Islam tapi umum. Cuma bisa jaga nahan aus, nahan ngebadok, ngerti ngebadok? Mendengar paham? Nahan ngebadok, kalau bahasa anak sekarang mokel apa namanya itu? Iya, mokel ya. Mendengar nggak mokel? Mokel lo jauh. Daripada buka puasa di siang hari dan juga menjaga syahwat. Ini namanya ibadah yang qasirah, yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri manfaatnya. Memang di dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian bakal sehat. Puasa yang bagaimana nih dan sehat yang bagaimana ini? Ya. Kalau yang qasirah sehat buat dirinya sendiri, belum tentu sehat buat orang lain. Sehat buat dirinya. Ini ngomong jam berapa ini? Baru mulai. Nggak enak nih, saya setengah 12 baru kelar ini. Ada ibadah yang memang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Buat dirinya mungkin sehat, kolesterolnya turun, betul? Asam kurang, meluang-meluang, badan agak kurusan, ya. Itu juga kalau puasanya benar. Kalau keluar luka, ujung meja, gorengan semua isinya, pakai manisan, nggak turun berat badannya. Tapi apa di sini? Ada orang yang puasanya bikin sehat dirinya, tapi dirinya sendiri yang sehat, belum tentu sekitarnya ikut sehat. Naik peringkatnya, mudah-mudahan kita naik peringkatnya semuanya. Jangan sombong ngomong aja, umur 65, dikit lagi 75, udah pada puji semua, masih ngomong puasanya. Betul enggak? Termasuk saya yang baru 17 tahun. Mesti meningkat kita puasa kita. Jangan hanya puasa umum, bisa nahan lapar, haus, syahwat saja. Tingkatkan. Apa kata Imam Ghazali? Tingkatkan shaumul khusus. Puasanya orang-orang yang bakal nanti dapat tingkat surga itu, ya, tingkatnya tingkat VIP. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya nih masuk surga tingkat VIP semuanya. Itu khusus, itu makna important person. Understand apa makna? VIP, very important person. Maka itu ayo upgrade menjadi. Jadikan puasa kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Hari ini dan hari-hari ke depan kita tingkatkan jadi shaumul khusus. Nah ini dia nih perbedaannya nih. Nah, kalau dikatakan puasa itu adalah qasirah, ibadah yang buat individu, manfaatnya belum dirasakan orang lain, berarti puasa masih puasa umum. Kalau puasanya ditingkatkan jadi puasa yang sosial. Puasa sosial bagaimana Habib? Memang di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan menjaga telinga dan
mata. Ini dua sabile, dua jalan menuju kemana? Kepada hati. Jaga telinga kita, jaga kita punya mata. Udah deh, jangan terlalu konsumtif sama yang namanya handphone. Sama yang namanya handphone. Orangnya ada di rumah, matanya ngelambak kemana-mana. Lewat apa? Lewat kupingnya emang ada di rumah, tapi tuh kuping bisa ngelambak kemana-mana. Karena apa? Karena handphone. Jangan terlalu konsumtif sama yang namanya ini setan kecil kan bilang gitu. Jangan terlalu konsumtif. Ayo kuasain juga diri kita daripada melihat-lihat di handphone. Mata sama telinga kita itu dua arah jalur untuk bisa memberikan efek yang baik ataupun yang buruk kepada hati. Efeknya kalau udah tercemar ini hati, akhirnya yang ketiga lisan bakal juga ada orang puasa kalau yang tadi itu bukan ibadah muta'addiyah, ibadahnya itu puasanya bukan puasa sosial namanya. Puasa hanya buat dirinya aja, nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Ya. Tapi apa? Mulut masih suka ngatain orang. Ada banyak? Ada banyak. Mulutnya diam hamil sekarang. Nah, dilanjutkan juga sama Imam Ghazali, bukan hanya mulut, tanda dari hati juga ada terangkan yang bisa tidak. Makanya dalam fikih orang kalau gaduh pun akad nikahnya sah, akad nikahnya sah karena dia paham dia juga bisa jawab pakai tangan. Iya, hati-hati. Tangan juga dijaga. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadihi. Hati-hati di dua perkara bicara yang bisa diterima oleh orang. Innal kalama fil fuad wa inna ma ju'ila al-lisan 'ala al-fuad dalila. Hati-hati. Mau lisan, mau tulisan, apapun bentuknya, itu semua akan menggambarkan, mencerminkan isi hati seseorang. Orang ngomongnya jelek, hatinya jelek. Orang ngomongnya kasar, hatinya keras. Orang gak pernah nangis, tanda dari hati. Kenapa? Ini semua ulama mengatakan kita punya badan ini kayak apa? Daulah mustaqillah. Bagaikan negara kesatuan. Ada pimpinannya, hati. Ada penasehatnya, ada di dalam hati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para alim ulama, memberikan nasihat juga kepada kita. Ini penasehat yang baik. Ada juga nafsu. Ada juga nafsu. Masya Allah, berapa banyak kita lihat viral betul. Tengah hari bolong, orang puasa, nendangin mobil orang, ada betul? Kegebukin orang ada nggak? Masya Allah, ini namanya puasa yang buat dirinya sendiri. Ibadahnya bukan ibadah sosial. Ya, saya nggak lagi bilang kita mesti bagi-bagi takjil, kita mesti segala macam berbagi. Enggak, openin dulu kita punya diri. Openin dulu kita punya diri. Jadikan dulu puasa kita ini bernilai, bukan hanya nilainya umum, tapi juga meningkat kepada soul khusus, hati dan seluruh anggota badan kita. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita. Saya ngomong udah setengah jam, jam 9.15 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaat. Ingat-ingat ya. Yang terakhir ada juga soal khusus yang khusus. Saya itu deh nabung buat tahun-tahun yang akan datang ya. Kalau saya mesti jelasin ini waktu juga, insya Allah nggak kelar nanti kita ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ya charger kita. Jangan dengerin orang-orang yang sebelah tuh ngomong buat apa lagi, nggak ada deh. Sholat tarawih pakai cerah, ada nggak yang ngomong gitu? Fokus buat sholat, buat ibadah. Nah ini baru pemahamannya baru apa? Yang qasirah ya, pemahamannya ibadahnya yang individu. Sholat semua individual kita, betul apa enggak? Tapi dengarkan nasihat itu adalah ibadah apa tadi? Sosial. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbuat baik kepada kita, kepada sesama. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga anggota badan kita, Allah selamatkan kita, Allah muliakan kita, Allah
membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum